Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kita dalam mata kuliah eh, organisasi dan arsitektur komputer, ya. Yang mana hari ini kita masuk di pertemuan ke-10, yaitu kita akan membahas yang namanya sistem bus, ya, atau sistem bus, yaitu lanjutan dari video yang kemarin. Nah, di sini di mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer yang akan kita bahas yaitu sistem bus, yaitu lanjutan. Kita akan membahas yaitu masalah yang namanya hierarki multiplex bus, ya, multiple bus, ya, hierarki multiple bus, sorry. Nah, di sini hierarki multiple bus ini, ya. Bila terlalu banyak modul atau perangkat, ya, yang dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja, ya, penurunan kinerja. Ini disebabkan, ya, disebabkan yang pertama, semakin besar delay, ya, propagasi untuk mengkoordinasi penggunaan bus, ya, penggunaan bus. Nah, yang selanjutnya ialah antrian penggunaan bus semakin panjang, ya, karena adanya delay, ya, adanya keterlambatan, maka otomatis antriannya akan semakin panjang. Selanjutnya, dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data, ya. Di sini sudah otomatis. Ini namanya hierarki atau turunan suatu modul atau perangkat yang dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja yang disebabkan. Nah, ini misalkan contoh, saya contohkan sedikit yang namanya penurunan ini. Misalkan kita mengkoneksikan yang namanya handphone, ya, handphone dalam satu kabel, mungkin bisa beberapa koneksi, ya, dalam satu kabel, atau satu laptop mengkoneksikan 3 handphone sekaligus, yang mana kita mentransfer data secara bersamaan. Maka ini akan menjadi akan mengakibatkan keterlambatan, ya, yang mana dia harus mengantri terlebih dahulu, ya, mengantri data terlebih dahulu, ya, maka dia akan bergantian. Nah, atau simpelnya saja, misalkan satu handphone kita memasukkan yang namanya mengisi lagu menggunakan handphone. Misalkan kita memasukkan 10 lagu, ya, secara sekaligus, maka dia akan mengadakan antrian terlebih dahulu. Nah, akan mengadakan antrian terlebih dahulu. Itu untuk satu HP. Jadi, kalau ada 3 handphone atau 2 handphone kita colokkan di yang namanya komputer, ya, yang semuanya sama, akan kita memasukkan yang namanya lagu atau file, ya, dengan lagu yang sama dengan 2 HP yang berbeda. Ini akan mengakibatkan antrian yang sangat yang sangat sibuk. Bahkan mungkin kapasitas transfer itu akan habis. Otomatis data yang dikirim akan menjadi lambat. Nah, di sini untuk mengantisipasi dan solusi persoalan hierarki multiple bus ini, penggunaan bus yang hierarki, ya, modul-modul harus klasifikasikan berdasarkan kebutuhan terhadap lebar dan kecepatan bus. Nah, bus ini biasanya terdiri dari atas bus lokal, ada bus sistem, dan ada bus ekspansi. Nah, di sini kita lihat, ya. Nah, ya, ada yang namanya bus arsitektur bus jamak tradisional dan arsitektur bus jamak kinerja tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, gambar bus arsitektur bus jamak, ya. Ini adalah arsitektur bus jamak, yang mana di arsitektur bus jamak ini prosesor, cache memori, dan memori utama terletak pada bus tersendiri pada level yang tertinggi, karena modul-modul tersebut memiliki karakteristik pertukaran data yang lebih tinggi. Nah, yang mana
pada arsitektur yang berkinerja tinggi, modul-modul input-output diklasifikasikan menjadi dua, yaitu memerlukan transfer data berkecepatan tinggi dan kecepatan rendah. Modul dengan transfer data berkecepatan tinggi ini disambungkan dengan bus berkecepatan tinggi pula. Sedangkan modul yang tidak memerlukan transfer data cepat, ya, data dengan cepat ini disambungkan pada bus ekspansi. Nah, keuntungan hierarki bus jamak ini sendiri, ya, ini adalah bus-bus yang berkecepatan tinggi lebih terintegrasi dengan prosesor. Perubahan pada arsitektur prosesor tidak begitu berpengaruh pada kinerja bus. Nah, ini dia. Jadi keuntungan yang bisa kita lihat dari arsitektur bus jamak ini ialah itu tadi, kecepatannya tinggi, lebih terintegrasi dengan yang namanya dengan prosesor bus itu sendiri. Nah, selanjutnya ialah arsitektur bus berkecepatan kinerja arsitektur bus jamak kinerja yang tinggi. Nah, di sini, ya, ini beda. Kita lihat gambarnya sangat beda dengan yang tradisional tadi, ya. Yang mana dia ini adalah kebalikan dari yang tradisional. Namun yang tradisional tidak bisa dihilangkan serta-merta. Artinya yang arsitektur bus jamak tradisional ini harus dipakai karena dia sebagai dasar dari elemen-elemen bus jamak yang berkecepatan tinggi ini tadi. Jadi di sini kita lihat exponential busnya, ya, exponential bus interface, ya. Nah, di sini yang mana kita lihat high speed bus ini membagi dari mulai LAN, SCSI, PI349, VGA dan video. Selanjutnya, setelah terbagi kepada 5 elemen tersebut, ya, maka akan dikirim ke chessbridge, ya. Chessbridge ini akan membagi kepada 2, ya, local bus, yaitu prosesor, ya, yang mana di sana timbal baliknya jalur busnya lebih kecil, namun ke memori sistem busnya itu akan semakin besar. Nah, jadi sebelumnya di sana, ya, expansion bus interface itu sendiri, ya, sebelumnya akan menerima, akan menerima atau mengirim data melalui fax, ya, modem, printer dan port serial. Nah, jadi di sini kinerja arsitektur bus jamak kinerja tinggi ini memang harus sangat dibutuhkan. Namun ini tidak lepas juga dari yang namanya arsitektur bus jamak tingkat tradisional tadi. Nah, itu dia. Selanjutnya kita akan masuk elemen perancangan bus, ya. Elemen perancangan bus. Nah, ada beberapa elemen perancangan bus yang harus digunakan, ya, untuk menjalankan yang namanya bus. Pada saat ini terdapat banyak implementasi bus, tetapi parameter dasar perancangan bus diklasifikasikan berdasarkan jenis, dedikasi dan multiplexed, ya. Metode arbitrasi ini tersentralisasi dan terdistribusi, timing, sinkron dan yang tak sinkron, lebar bus, ya. Ini lebar alamat dan lebar datanya, jenis transfer datanya, dari mulai membaca, menulis, memodifikasi, mengedit, ya. Selanjutnya write, alter, write dan block. Nah, jadi di sini elemen perancangan bus ini tujuannya yang untuk mencapai dalam perancangan ini bagaimana bus dapat cepat menghantarkan data dan efisiensinya yang sangat tinggi. Intinya gini, karakteristik pertukaran data dan modul yang terkait merupakan pertimbangan utama dalam perancangan bus. Nah, di sini karakteristik pertukaran data dan modul yang terkait merupakan pertimbangan utama dalam perancangan bus. Jadi di elemen ini
kita harus tahu ya bagaimana itu timing ya, yang sinkron atau yang tak sinkron. Ini contohnya misalkan kita mengcopy data dengan nama yang sama ya, namun isinya dia berbeda. Nah, ini dia harus bisa membaca mana yang sinkron dan mana yang tak sinkron. Begitu juga dengan lebar bus address ya, alamat atau lebar data itu sendiri ya, atau kapasitas data itu sendiri. Nah, ada lagi namanya transfer, datanya itu bisa membaca, menulis ya. Itu harus diperhatikan, dapat dimodifikasi atau enggak, data tersebut diedit atau enggak, atau bahkan diblok sama sekali, tidak akan bisa ditransfer ya. Karena mungkin di blok ini ada sesuatu, mungkin misalkan virus ya, atau mungkin kapasitas memori yang sudah terlalu penuh. Nah, selanjutnya ada jenis bus ya. Kalau tadi kita bahas masalah elemen perancangan bus, di sini ada jenis, namanya jenis bus. Nah, berdasarkan jenis busnya, bus dibedakan menjadi bus yang khusus menyalurkan data tertentu, misalkan paket data saja atau alamat saja. Jenis ini disebut dengan dedikasi bus. Namun apabila bus dilakukan informasi yang berbeda, yang mempunyai perbedaan data, alamat maupun sinyal kontrol dengan metode multiplex data, maka bus ini disebut multiplexed bus ya. Maka data ini disebut dengan multiplexed bus. Nah, jadi kalau alamat maupun sinyal kontrol dengan metode multiplex data, maka data bus ini disebut dengan multiplex bus. Nah, di sini ya, di jenis data ini, kenapa dia disebut dengan multiplex bus ya? Ini karena dia mempunyai keuntungan. Keuntungan dari multiplex bus ini, dia hanya memerlukan salurannya sedikit sehingga dapat menghemat yang banyak tempat. Namun di balik keuntungan tersebut ini mempunyai kerugian. Kerugiannya salah satunya ialah kecepatan transfer data menurun. Nah, ini diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurangi atau mengurai data yang telah dimultiplex tersebut. Saat sekarang ini pada umumnya bus didedikasikan untuk 3 macam ya. Untuk 3 macam saja, yaitu bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Nah, jadi untuk saat sekarang ini bus ini didedikasikan untuk 3 macam tersebut, yaitu untuk data, untuk alamat, dan untuk kontrol. Jadi kalau untuk pentransferan data, ketiga macam tersebut, elemen tersebutlah yang sangat-sangat difungsikan terlebih dahulu. Alamatnya di mana mau dikirim, datanya yang mana, dikontrol. Ini cukup atau enggak memorinya ya untuk pengisian yang namanya data. Nah, selanjutnya ada istilah dan metode bus ya. Istilah dan metode sistem bus. Nah, di dalam istilah dan metode sistem bus ini ada beberapa ya. Ada beberapa yang akan ditampilkan ya. Yang pertama itu adalah metode arbitrasi. Nah, metode arbitrasi ini terdapat 2 macam metode arbitrasi ya pada umumnya, yaitu yang tersentral dan yang terdistribusi. Pada metode tersentral diperlukan pengontrol bus sentral atau arbiter yang bertugas mengatur penggunaan bus oleh modul. Arbiter ini bisa suatu modul atau bagian fungsi CPU. Sedangkan dalam metode terdistribusi, setiap modul memiliki logika pengontrol akses atau akses control logic yang berfungsi mengatur pertukaran data melalui bus. Kedua metode arbitrasi intinya menugaskan suatu perangkat, bisa modul input output ataupun central processing unit ya, yang bertindak sebagai master kontrol pertukaran data. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya metode arbitrasi. Nah, selanjutnya ada metode timing. Nah, waktu.
Nah, metode timing ini ya, metode perwaktuan sinkron terjadinya event pada bus yang ditentukan oleh sebuah pewaktu atau clock ya, clock atau jam. Sebuah transmisi 1 sampai 0 ini disebut siklus waktu atau siklus bus dan menentukan besarnya slot waktu. Semua perangkat modul pada bus dapat membaca atau mengetahui siklus clock tersebut. Biasanya nih, satu siklus untuk satu event. Model ini mudah diimplementasikan ya dan cepat namun kurang fleksibel. Menangani peralatan yang beda kecepatan operasinya. Biasanya digunakan untuk modul-modul tertentu yang sudah jelas karakteristiknya. Nah, ini dia ya. Untuk modul-modul waktu yang dijelaskan karakteristiknya. Nah, selanjutnya ada lagi namanya lebar bus. Nah, lebar bus. Lebar bus ini sangat mempengaruhi kinerja sistem komputer ya, karena semakin lebar bus tersebut ya, maka data yang ditransfer dapat sekali waktu atau sekaligus. Semakin besar bus alamat akan semakin banyak ring lokasi yang dapat direferensikan. Nah, di sini semakin besarnya bus, maka komputer tersebut akan semakin bagus ya pada umumnya. Tapi dengan kondisi saat sekarang ini ya, perkembangan zaman, kita lihat komputer semakin lama semakin mengecil, otomatis bus yang terdapat di dalam komponen-komponen komputer tersebut sudah pasti akan ikut mengalami perampingan bus tersebut. Ya mungkin kalau memang komputer ini seperti kita ketahui, komputer zaman dulu mempunyai komputer CPU yang besar, monitor yang besar ya. Tapi dengan komputer saat sekarang ini tidak. Bahkan mungkin handphone mempunyai bus semakin lama akan semakin mengecil ya. Nah, jadi di sini dikatakan lebar bus ini sangat berpengaruh dengan yang namanya untuk transfer data maupun yang lainnya. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya jenis transfer data ya. Jenis transfer data. Nah, dalam sistem komputer ya, operasi transfer data adalah pertukaran data antar modul sebagai tindak lanjut atau pendukung operasi yang sedang dilakukan saat operasi bisa dibaca. Terjadi pengambilan data dari memori sentral ke Central Processing Unit, begitu juga sebaliknya dari CPU ke memori ya. Pada operasi penulisan maupun operasi-operasi kombinasi, bus harus mampu menyediakan layanan saluran bagi semua operasi komputer. Nah, semua layanan operasi komputer. Jadi di sini semuanya harus dapat dilayani dengan cara bersama. Yang mana kalau seandainya jika contohnya kita memutar yang namanya video, satu lagi kita harus mengetik, satu lagi kita harus mendengarkan yang namanya musik ya. Ini semua bus ini harus berfungsi, dapat dilayani dengan secara bersama. Belum lagi kalau kita copy paste dari flash disk ataupun dari luar ya. Belum lagi kita yang namanya cetak. Nah, ini semuanya dapat dilayani dengan sama. Makanya dalam satu komputer bisa dijalankan beberapa program sekaligus. Nah ini kita masuk kepada yang namanya contoh bus ya. Contoh bus. Contoh bus itu sendiri saya contohkan di sini. Yang pertama ada namanya bus ISA ya. Bus ISA ini ketika International Business Machine memperkenalkan yang namanya ya PC atau AT yang berbasiskan CPU 80286, perusahaan ini menghadapi masalah yang sangat besar ya. Jika IBM telah memulai sejak awal dan merancang sebuah bus 16 bit yang seluruhnya baru, banyak konsumen konsumen yang potensial ya akan bergegas membeli mesin tersebut karena tidak ada satupun dari begitu banyak papan plug-in PC untuk disediakan oleh para vendor atau pihak ketiga ya dapat bekerja dengan menggunakan mesin baru tersebut. Nah, namun di sisi lain ya dengan tetap berpegang pada bus
dan 20 jalur ya, 20 jalur alamatnya serta 8 jalur data tidak akan memperoleh manfaat dari keuntungan Central Processing Unit itu sendiri untuk mengalamatkan 16 mega memori ya, mentransfer dari 16 kata. Nah, jadi di sini bus ISA ini jarang ya, ini jarang dipakai, jarang digunakan karena memang dia hampir mengalami bisa dikatakan gagal produk ya. Ini bus ISA ini yang pertama kali memperkenalkan itu ialah perusahaan komputer ya, perusahaan raksasa komputer pertama yaitu IBM, International Business Machine. Nah, selanjutnya lagi ada yang dinamakan dengan bus PCI. Nah, bus PCI ini peripheral komponen interconnect ya, adalah bus yang tidak tergantung pada prosesor. Ini berfungsi sebagai bus mesin atau bus peripheral ya, bus peripheral. Nah, bus peripheral ini memiliki kinerja tinggi untuk sistem input output ya, yang mempunyai kecepatan tinggi seperti mungkin video adaptor, NIC, disk controller, sound card dan lain-lainnya. Nah, ini VCI ini memang diperuntukkan untuk menggabungkan beberapa, misalkan kita akan menambah video grafik kita ya, kita akan menambah yang namanya video grafik memori ya, kita akan menambahkan misalkan port di dalam komputer kita. Jadi ini memang bisa dikatakan bisa dilepas atau bisa dipasang ya, bus PCI. Nah, selanjutnya ada lagi yang dinamakan dengan bus USB. Nah, bus USB ini sendiri ya, semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus berkecepatan tinggi PCI. Sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Nah, ini dia. Jadi bus USB ini seperti kita ketahui, USB ini singkatan dari Universal Serial Bus ya. Ini tidak perlu kita memasang yang namanya peralatan kita langsung ke motherboard ya. Kalau PCI tadi harus dilepas dan dipasang, bongkar casing segala macam baru bisa dipasang dan bisa digunakan. Beda dengan bus USB. Bus USB ini sendiri ini hanya kita colokkan melalui yang namanya Universal Serial Bus, yang mana satu lubang ini ya, satu colokan ya, atau satu port USB ini itu bisa kita pasang, misalkan di sana bisa kita colokkan kabel printer, mouse, keyboard, mungkin hard disk eksternal ya. Yang paling sering kita gunakan yaitu yang namanya flash disk ya, dan bisa juga untuk mencharger yang namanya handphone pada saat sekarang ini yang menggunakan koneksi USB. Nah, itu dia. Selanjutnya ada yang namanya bus SCSI. Nah, di bus SCSI ini ya, kita ini yang SCSI ini adalah singkatan dari Small Computer System Interface ya. Ini adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 84. SCSI merupakan interface standar untuk drive, CD-ROM, peralatan audio, hard disk, ya, perangkat penyimpanan eksternal yang berukuran besar. Nah, ini yang pertama kali memperkenalkan bus SCSI ini adalah Macintosh, ya. Macintosh ini ialah aplikasi atau mesin yang dibuat oleh perusahaan komputer lawan-lawan IBM yaitu Apple. Nah, Apple ini sekarang kita lihat ya penggunaannya dia memiliki level ya. Biasanya Apple atau Macintosh ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang memang mempunyai kelebihan uang ya, atau bisa dikatakan mungkin orang-orang hebat yang bisa menggunakan yang namanya Apple, produk Apple. Nah, ini dia. Jadi mungkin memang satu sisi memang teknologinya yang sangat tinggi dan mutakhir ya, yang sangat bagus ya, dan satu sisi mungkin dari segi harga memang
agak sedikit bisa dikatakan di level-level paling atas ya. Ini dia contoh-contoh bus tersebut. Nah, selanjutnya ada lagi yang terakhir namanya bus P1349 atau VWAR ya. Bus 1 P149 atau VWAR. Maaf ya kalau nggak kelihatan ya. Ini memang sedikit ada gangguan teknis. Nah, jadi di bus ini saya jelaskan sedikit ya, semakin pesatnya kebutuhan bus input output ya yang mempunyai kecepatan tinggi, semakin cepatnya prosesor saat ini yang mencapai 1 GHz ya, 1 GHz per second, maka perlu diimbangi dengan bus yang berkecepatan tinggi pula. Ya, bus SCSI dan PCI tidak dapat mencukupi kebutuhan ini, sehingga dikembangkan bus performan yang sangat tinggi. Ini dikenal dengan firewall ya, yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan interface input output lainnya, yaitu sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan ya. Pada kenyataannya P1394 ya tidak hanya populer pada sistem komputer ataupun sistem informasinya saja, namun juga di bus ini ya pada peralatan elektronik seperti kamera digital ya, VCR dan televisi ya. Kelebihan lain dari bus ini adalah penggunaan transmisi serial sehingga tidak memerlukan banyak kabel. Nah, jadi bus ini bisa dikatakan ya lanjutan dari namanya USB, namun bus untuk fireware ini memang dia digunakan untuk media-media seperti mengkoneksikan yang namanya video, mengkoneksikan televisi. Kita lihat sendiri saat sekarang ini televisi sudah dirambah bisa menggunakan internet, ya kan? Namun selain itu bus fireware ini juga bisa bisa diserialkan ya, transmisi bisa serial. Artinya bisa seperti katakanlah kalau kita membuat colokan itu bisa mungkin satu port itu bisa kita buat cabang, ini untuk televisi, ini untuk video, ini untuk yang ini, untuk yang ini. Nah, seperti itu. Nah, ini namanya bus fireware ya, bus fireware. Jadi ini adalah penjelasan dari yang namanya sistem bus ya. Ini adalah lanjutannya. Sebenarnya yang sistem bus yang pertama kemarin kita lebih lebih mengenal jalur-jalurnya yang ada di dalam. Kalau yang saat ini ialah kita lebih mengenal yang namanya medianya. Ya, medianya apa-apa saja yang akan digunakan dalam pembuatan yang namanya sistem bus tersebut. Ya. Nah, mungkin sekian ya penjelasan dari saya tentang sistem bus lanjutan ya. Semoga kita semua dapat memahami dan dapat mengerti penggunaan komputer itu pada umumnya. Jangan kita menggunakan komputer itu langsung setinggi apapun, semahal apapun, setinggi apapun spesifikasi komputer tersebut ya. Kita harus bijak menggunakan komputer. Jangan sekali copy nanti udah sampai beberapa beberapa cabang, beberapa file, beberapa folder kita copy sekali banyak, namun satu-satu ya, karena itu akan mengakibatkan pemadatan data ya, akan mengurangi kecepatan, bahkan mungkin akan resikonya akan lebih fatal jika data itu akan rusak ya, data itu akan rusak. Nah, jadi sekali lagi bijaklah kita menggunakan yang namanya komputer, jangan terlalu dipaksakan untuk mengolah semua data dalam waktu yang bersamaan. Cukup sekian, tetap jaga protokol kesehatan ya, tingkatkan imunitas ya. Kita berjumpa lagi di mata kuliah selanjutnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.